Pernah nggak kamu ketemu orang yang baru nolak nongkrong sekali aja, terus bilang, aku orangnya introvert. Padahal bisa jadi alasan sebenarnya karena dompet lagi tipis atau lagi males mandi, bukan karena beneran introvert. Di Instagram kita sering lihat tren orang bikin konten sambil bilang, introvert squad, ayo kita kumpul di rumah masing-masing. Lucu sih, tapi lama-lama bikin orang salah kaprah soal arti introvert. Pertanyaannya sekarang, kamu ini beneran introvert atau cuma introvert KW? Maksudnya, jangan-jangan kamu pakai label introvert biar kelihatan misterius, padahal aslinya cuma nggak punya saldo buat jajan di luar. Make lu miskin! Make lu miskin! Masalahnya banyak anak Gen Z yang suka self-diagnosa cuma karena canggung ketemu orang baru atau nggak nyaman di pesta. Langsung klaim, aku introvert. Padahal itu cuma bisa jadi sifat pemalu, bukan introvert. Kamu pernah nggak ikutan kuis random di internet, habis jawab beberapa pertanyaan receh, keluar hasilnya, you are 100% introvert. Lalu dengan bangganya langsung posting di story biar semua orang tahu. Di sini kamu yang suka ngaku-ngaku introvert bisa tahu, apakah kamu beneran masuk kategori itu, atau cuma ikut-ikutan tren biar kelihatan estetik. Di sini kita bakal bahas dari sejarah, ciri-ciri introvert, kenapa banyak Gen Z yang salah kaprah, fakta uniknya, keuntungannya, dan gimana cara kamu tahu beneran introvert atau cuma ikutan tren. Introvert bukan istilah baru, konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Carl Jung, seorang psikologi asal Swiss di abad 20. Jadi jangan kira ini cuma bahasa gaul TikTok atau sekedar tren musiman Gen Z aja. Menurut Jung, introvert itu orang yang lebih fokus sama dunianya sendiri dibandingkan dunia luar. Artinya mereka dapat energi dari waktu sendirian, bukan dari kumpul ramai-ramai, beda banget sama ekstrovert yang justru hidupnya ramai terus. Yang jelas, introvert bukan penyakit atau kekurangan. Itu cuma salah satu tipe kepribadian, sama kayak nulis kidal, itu cuma bawaan. Bukan berarti ada yang salah sama kamu. Mari kita bahas ciri-ciri introvert. Kalau kamu ngerasa punya banyak tanda ini, kemungkinan besar kamu emang introvert asli. Bukan sekedar ngikut tren doang. Pertama, kamu merasa recharge kalau lagi sendirian. Jadi kalau kamu capek banget habis interaksi sosial dan butuh waktu sendirian untuk pulih. Itu salah satu tanda introvert. Kedua, kamu lebih suka deep conversation dibandingkan small talk. Buat introvert, obrolan basa-basi kayak cuaca hari ini panas gak? Itu capek. Mereka lebih suka ngobrol serius tentang hobi, mimpi, atau hal mendalam. Ketiga, kamu gak suka keramaian dalam waktu lama, bisa aja ikut pesta, tapi habis itu pasti lelah. Bukan malah makin semangat. Keempat, introvert itu bisa punya banyak teman, bahkan bisa populer, tapi mereka selektif, lebih memilih inner circle kecil daripada punya 1000 teman yang gak terlalu dekat. Kelima, suka refleksi diri. Introvert biasanya punya kebiasaan mikir banyak hal dalam-dalam. Entah nulis diary, merenung, atau sekadar overthinking jam 2 pagi. Kalau kamu sering overthinking di malam hari sampai nggak bisa tidur, itu mungkin tanda introvert. Tapi hati-hati, bisa juga itu tanda kamu butuh healing, bukan sekedar introvert. Introvert biasanya lebih dikenal dengan istilah JOMO, Joy of Missing Out, bukan FOMO, Fear of Missing Out. Jadi kalau nggak ikutan acara, mereka malah seneng karena bisa rebahan. Buat introvert, waktu sendiri itu emas, bahkan kadang lebih berharga daripada nongkrong rame-rame yang bikin capek. Mereka benar-benar menghargai momen personal. Kalau banyak ciri di atas sesuai sama kamu, mungkin kamu introvert beneran. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngaku, karena ada juga orang yang cuma malas aja, bukan introvert. Banyak Gen Z sekarang suka salah paham, mereka kira introvert itu artinya suka nongkrong, gak suka pesta, bahkan dianggap tanda kalau seorang gak punya teman. Padahal itu sama sekali gak akurat. Kadang orang nolak nongkrong karena alasan simple, lagi bokeh, lagi sibuk kerjain tugas, atau lagi pengen tidur siang. Tapi sayangnya langsung ditempelin label introvert, biar kedengaran lebih keren. Misalnya ada teman kamu yang bilang, aku gak bisa ikut, aku introvert. Padahal dompetnya lagi kosong buat beli es teh jumbo. Bruh. Itu jelas salah kaprah, tapi sering banget kejadian. Gen Z punya kebiasaan self-labeling, baru nonton satu video psikologi di TikTok langsung klaim kepribadiannya sendiri. Hati-hati, soalnya bisa bikin kamu salah kaprah soal siapa dirimu sebenarnya. Ada juga yang pakai introvert buat estetika. Upload foto gelap dengan caption, aku nyaman sendiri. Padahal itu lebih ke gaya konten biar estetik, bukan tanda kepribadian introvert. Ada juga orang yang sebenarnya ekstrovert, tapi pengen kelihatan cool dengan bilang introvert. Padahal mereka nongkrong tiap malam, aktif di semua event kampus, tapi tetap pakai label introvert. Ini yang paling sering salah, banyak yang kira introvert itu antisosial, padahal antisosial itu gangguan kepribadian serius. Introvert hanya lebih suka interaksi terbatas, bukan gak suka sama orang sama sekali.
Introvert bisa aja ikutan nongkrong, bisa ketawa rame, bahkan bisa jadi pusat perhatian. Tapi setelah itu mereka bakal capek dan butuh waktu sendiri buat recharge energi. Jadi kalau kamu ngaku introvert, coba cek dulu, jangan-jangan kamu bukan introvert, tapi sekedar orang biasa yang lagi malas gerak, karena introvert beda jauh sama itu. Banyak orang kira jadi introvert itu kelemahan, padahal ada banyak beberapa keuntungan jadi introvert. Malah kadang kemampuan mereka lebih unggul di beberapa hal dibanding extrovert. Introvert itu kayak superhero lauke. Thank you for finding the time. Keuntungan pertama, fokus. Introvert biasanya bisa konsentrasi dalam waktu lama, apalagi kalau kerja sendirian. Mereka bisa betah berjam-jam ngerjain sesuatu tanpa terdistraksi banyak hal di sekitar. Keuntungan kedua, introvert suka berpikir mendalam, mereka sering mikirin detail kecil yang orang lain lewatin. Makanya banyak penulis, ilmuwan, dan seniman besar ternyata punya sifat introvert. Keuntungan ketiga, self-awareness tinggi karena sering refleksi diri, introvert biasanya lebih ngerti perasaan mereka sendiri. Jadi mereka bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan hidup. Keuntungan keempat, introvert pendengar yang baik, mereka lebih suka dengerin daripada ngomong panjang lebar. Itu bikin mereka jadi teman curhat yang ideal. Karena beneran mendengarkan, bukan sekadar nunggu giliran bicara. Kelima, lebih suka deep connection, introvert biasanya punya circle kecil tapi erat. Hubungan mereka lebih dalam dan bermakna, bukan sekedar kenalan permukaan aja. Keuntungan keenam, kreativitas tinggi karena banyak waktu sendiri, introvert punya ruang besar buat mikir out of the box. Banyak ide-ide brilian lahir saat mereka lagi sendirian. Tokoh besar kayak Bill Gates, J.K. Rowling, atau Elon Musk dikenal punya sifat introvert. Tapi itu nggak menghalangi mereka jadi orang berpengaruh di dunia. Malah sifat introvert bantu mereka fokus sama passion mereka. Introvert juga sering dianggap misterius karena nggak banyak ngomong, orang lain jadi penasaran. Itu bisa jadi daya tarik tersendiri yang bikin mereka terlihat unik di mata orang lain. Jadi jangan minder kalau kamu introvert. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tinggal kamu olah aja biar sifat itu bisa jadi kelebihan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu kalau introvert justru bisa jadi orang yang paling produktif. Mereka sering punya waktu lebih banyak untuk mikirin ide-ide kreatif karena nggak gampang terdistraksi sama lingkungan sekitar. Banyak penulis, seniman, dan inovator besar dalam sejarah yang ternyata introvert. Mereka bisa menciptakan karya monumental karena terbiasa menikmati waktu sendiri untuk mikir lebih dalam. Introvert juga biasanya punya kemampuan observasi yang kuat. Mereka suka memperhatikan detail kecil yang sering dilewatkan orang lain, kayak ekspresi wajah, nada suara, atau suara ruangan. Kamu pernah lagi nongkrong bareng teman terus ada satu orang yang lebih suka diam. Nah, jangan salah, bisa jadi dia lagi observasi semua tingkah laku kita. Umurnya introvert itu kayak ninja. Diam-diam mereka bisa tahu banyak hal karena lebih sering mendengarkan daripada ngomong. Jadi jangan remehkan orang yang kelihatannya pendiam. Selain itu, introvert cenderung punya kehidupan batin yang kaya. Maksudnya, isi kepala sering penuh dengan ide, imajinasi, atau pemikiran yang mendalam. Gak heran, mereka kadang tenggelam di dunia sendiri. Dalam soal pertemanan, introvert lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Mereka mungkin punya sedikit teman, tapi hubungannya lebih dalam dan tulus dibandingkan punya banyak teman, tapi cuma permukaan. Makanya kalau kamu punya teman introvert, hargai banget. Karena kalau mereka udah terbuka, itu tandanya kamu orang spesial dalam hidup mereka. Introvert biasanya nyaman dengan lingkaran kecil, kayak geng kecil yang sering nongkrong bareng. Mereka lebih suka keintiman dan kedekatan dibandingkan keramaian yang penuh basa-basi. Jadi ingat, introvert itu bukan berarti antisosial. Mereka tetap butuh orang lain, cuma dengan cara yang lebih selektif dan intens. Baik lagi Gen Z, kamu sadar kita ini generasi yang suka banget nge-label ke diri sendiri. Entah itu introvert, ambivert, overthinker, sampai insecure. Coba aja lihat di bio Instagram atau TikTok, banyak banget yang nulis introvert vibes atau social battery low. Kelihatan estetik, tapi kadang lebih ke gaya daripada realita. Masalahnya kalau terlalu gampang ngasih label, kita bisa kebawa mindset itu terus. Misalnya ngerasa nggak bisa berkembang karena ya udah aku kan introvert. Jadinya label introvert dipakai buat alasan malas keluar zona nyaman. Padahal banyak introvert sukses yang justru bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Sebagai Gen Z, kita emang suka relate sama istilah-istilah kayak gini. Tapi jangan sampai jadi ajang pamer atau tren musiman yang bikin kita salah kaprah. Kamu boleh aja introvert, tapi bukan berarti kamu harus menjauhi semua interaksi sosial. Hidup butuh keseimbangan biar kamu tetap berkembang. Introvert sering digambarkan kayak baterai handphone yang cepat habis kalau dipakai sosialisasi. Kalau gitu, tugas kamu adalah cari cara buat isi ulang, bukan malah nggak dipakai sama sekali.
Isi ulang ini bisa bermacam-macam, me time, nonton film sendirian, baca buku, atau sekedar bahan sambil dengerin musik. Itu cara sehat biar energinya balik. Kalau kamu bisa jaga keseimbangan, label introvert justru bisa jadi kekuatan bukan penghalang. Jadi nggak perlu minder atau malah bangga berlebihan. Ingat, kamu lebih dari sekedar label introvert. Kamu punya potensi besar yang nggak terbatas sampai istilah apapun. Jadi kesimpulannya, introvert itu bukan sekedar malas keluar rumah atau nggak suka nongkrong. Ada makna psikologi yang dalam dibalik kata itu. Introvert adalah orang yang ngambil energi dari waktu sendiri. Mereka butuh isi ulang setelah interaksi sosial, dan lebih nyaman dengan lingkaran kecil yang intim. Jangan salah paham, introvert bukan berarti antisosial. Mereka tetap bisa punya hubungan sosial yang sehat, cuma dengan cara berbeda. Sebagai Gen Z, kita harus lebih bijak dalam pakai label ini. Jangan asal ngaku introvert cuma karena lagi malas keluar rumah. Lebih baik kamu kenal diri sendiri dengan jujur, karena self-awareness jauh lebih penting daripada self-labeling yang asal-asalan. Kalau kamu introvert beneran, akui itu sebagai kekuatan. Kalau ternyata bukan, gak masalah juga, yang penting kamu tahu siapa dirimu. Karena ujung-ujungnya hidup itu soal keseimbangan. Mau introvert, extrovert, atau ambivert, semuanya tetap butuh interaksi dan hubungan yang sehat. Jangan batasi dirimu dengan label. Kamu bisa berkembang dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, selama kamu mau berusaha. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kehidupanmu, jangan lupa kasih like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kamu introvert AC atau introvert KW? Aku pamit dulu, tapi jangan kemana-mana karena di video selanjutnya kita bakal bahas serunya jadi extrovert dan ambivert yang kadang rame, kadang tenang, tapi tetap asik jadi diri sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.